Mas, silakan. Ya, terima kasih Egan. Pemirsa, kasus penganiayaan dilakukan oleh anak seorang anggota DPR sudah memasuki babak baru, yaitu gelar rekonstruksi yang digelar pada kemarin hari Selasa. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini, saya sedang berada di parkiran Landmark Mall, di mana tempat yang dijadikan untuk olah TKP, dan juga di sebelah kiri saya ini merupakan reka ulang dari mobil yang dikenakan ataupun digunakan oleh tersangka ketika menabrak korban dan melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat dan juga mengetahui bagaimana kronologi dari awal kejadian penganiayaan dilakukan oleh tersangka hingga korbannya tewas. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 3 Oktober ini, di mana ketika tersangka sedang makan bersama korban di kawasan Surabaya. Kemudian tersangka ini ditelepon oleh temannya, dihubungi temannya untuk mengunjungi ke Black Hall KTV atau karaoke untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain. Dan di sana mereka melakukan pertemuan dan juga mengonsumsi alkohol. Dan di tanggal 4 Oktober itu, ketika sudah selesai acaranya, mereka turun menggunakan lift dan di lift tersebut terjadi penganiayaan. Dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa tersangka ini terjadi cekcok antara tersangka dan juga korban yang merupakan sepasang kekasih selama 5 bulan. Dan dari cekcok tersebut tersangka meluapkan emosinya dengan membawa botol alkohol yang masih ia pegang dan langsung memukul korban di area kepala sebanyak 2 kali di lift. Nah, kemudian setelah tersangka memukul korban, korban didudukan di dekat parkiran, sementara tersangka ini mengambil mobilnya di parkiran. Nah, dari pernyataan tersangka ini hendak menjemput korban di parkiran, tetapi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa tersangka ini menabrak mobilnya ke korban dan menyeret korban hingga berapa meter ke depan hingga korban ini tergulai lemas. Kemudian tersangka ini dihentikan oleh satpam yang sedang bekerja di Landmark Mall dan menanyakan mengapa korban dalam kondisi lemas. Tersangka kala itu diketahui mengambil handphonenya untuk menelpon seseorang dan juga langsung mengarahkan handphonenya untuk merekam korban yang sudah tergulai lemas di lantai. Kemudian akhirnya tersangka ketika sudah ditegur oleh satpam langsung menaikkan korban ke bagasi mobil korban dan mobil tersangka, kemudian langsung dibawa ke pihak rumah sakit. Nah, pemirsa, dari video-video yang beredar di media sosial ini juga ditunjukkan bahwa tersangka sengaja merekam korban ketika korban sedang tergulai lemas. Kita akan melihat bagaimana rekaman yang viral di media sosial. Oh, temennya anak teman cokul. Ya, pemirsa, ini merupakan video pertama yang sempat di-upload ya oleh salah seorang public figure, Hotman Paris, yang melihatkan bahwa ini merupakan hasil rekaman dari tersangka. Dari suaranya terdengar tersangka ini sempat tertawa ketika merekam korban yang sudah terletak di lantai. Kita juga akan melihat bagaimana video selanjutnya di mana ada perubahan emosi dari tersangka ketika tersangka membawa korban ke rumah sakit. Kita akan melihat bersama. Telepon dulu Pak, itu mati Pak. Pak, ini. Kan 4 juta tadi. Pemirsa, ada kejanggalan dari dua video yang viral di media sosial ini. Ketika yang pertama terlihat tersangka merekam kondisi korban yang sudah tergulai lemas dengan nada tertawa. Kemudian di video yang kedua ketika tersangka membawa korban yang sudah lemas ke rumah sakit, ia menangis dan juga mencoba menyadarkan korban dengan melakukan nafas buatan, kemudian juga mencoba membangunkan korban. Dan menanggapi video yang beredar ini, kami pun bertanya kepada psikolog mengenai perubahan emosi dan juga ekspresi tersangka yang begitu cepat perubahannya. Nah, psikolog Titut Esti Kuswardani menilai gelagat janggal yang ditunjukkan oleh tersangka karena emosi yang tidak stabil dan tidak ada kontrol diri. Menurut psikolog, perlu dilakukan asesmen klinis untuk mengetahui kondisi psikologis tersangka. Kita akan dengar statementnya. Mengenai kondisi psikis pelaku, mungkin pada saat kejadian itu dia kemungkinan berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil ya, atau negatif. Jadi pertama kali terjadi kekerasan itu tidak ada kontrol diri ya dalam diri pelaku gitu. Jadi sebenarnya kan dia punya kesempatan ya untuk meredam emosi ketika terjadi pertengkaran. Lalu namun dia memilih
untuk tidak meredam emosinya tapi melampiaskan emosinya tersebut. Nah, itu kan harus kita tidak bisa menilai secara langsung ya bagaimana sisi kejiwaannya dia atau sisi psikisnya, tapi Ya pemirsa, untuk yang terbaru, polisi sudah menggelar rekonstruksi di tempat kejadian. Rekonstruksi digelar pada Selasa kemarin di Black Hall Landmark Mall, Surabaya. Dilakukan 41 reka adegan yang diawali sejak 3 Oktober hingga keesokan harinya untuk kronologi yang diperagakan oleh tersangka. Rekonstruksi yang digelar pada siang hari itu dihadiri oleh tersangka menggunakan rompi merah dengan tangan terbogor dan tertunduk saat tiba di lokasi. Rekonstruksi diawali ketika tersangka dan korban tiba di tempat parkir, kemudian menuju ke lantai 3 menggunakan lift. Nah, tersangka yang menganiaya korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan botol minuman keras ini, botolnya pun juga dihadirkan serta mobil yang digunakan oleh tersangka ketika menabrak korban di area parkiran Landmark Mall tersebut. Kemudian juga rekonstruksi ini diikuti oleh tim kuasa hukum dari kedua pihak, yaitu dari korban dan juga pelaku, serta melibatkan belasan saksi seperti ada pihak dari manajemen mall dan juga security yang saat itu menegur tersangka ketika melakukan penganiayaan terhadap korban. Nah, dari rekonstruksi ini juga didapatkan sejumlah fakta-fakta baru di mana polisi menemukan bahwa tersangka ketika menabrak korban dan turun dari mobil diketahui ia mengambil handphone dan menelpon seseorang sebelum akhirnya merekam korban. Hingga saat ini pihak polisi masih mendalami kira-kira siapa pihak yang ditelepon oleh tersangka usai melakukan penganiayaan. Nah, setelah rekonstruksi dilakukan, kemarin juga pihak polisi sudah menyatakan bahwa sudah ada pasal yang menjerat tersangka. Nah, tersangka ini dijerat pasal 351 dan 359 KUHP. Ini yang membahas mengenai penganiayaan hingga menyebabkan nyawa seseorang hilang. Tetapi pihak kuasa hukum dari korban tidak menerima dengan dua pasal yang disangkakan kepada tersangka. Pihak kuasa hukum meminta agar penyidik menggunakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Buntut dari kasus ini, Kapolsek Santi Kompol Hakim juga telah dicopot dari jabatannya karena terlalu cepat menyimpulkan kematian korban. Selain itu juga kuasa hukum korban akan melaporkan dua polisi lainnya ke Propam Polrestabes Surabaya karena dinilai memberikan pernyataan terburu-buru penyebab kematian korban, yaitu adalah korban kala itu dikatakan mengalami sakit lambung begitu ya, sehingga ketiga polisi ini nantinya akan dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum karena mereka tidak terima adanya kesimpulan terlalu cepat atas kematian dari korban. Nah, diketahui juga tersangka merupakan anak dari seorang anggota DPR RI yang sekarang sudah dinonaktifkan. Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi telah menonaktifkan Edward Tanur dari Komisi 4 DPR RI. Hal ini dikarenakan agar Edward dapat fokus pada penyelesaian masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Penonaktifan Edward ini juga mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 14 Ayat 2. Dan diketahui juga Edward mengawali karir politiknya sebagai ketua fraksi PKB sekaligus ketua Komisi C DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara periode 2004 hingga 2009. Lalu ia menjadi caleg di DPR RI pada tahun 2019 dan duduk menjadi anggota Komisi 4 DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan untuk saat ini PKB mengambil langkah untuk menonaktifkan Edward agar lebih fokus menangani kasus yang sedang dijalani oleh anaknya. Dan pihak kepolisian juga akan menggelar perkara nantinya ketika sudah menemukan fakta dan juga bukti-bukti baru. Kita harapkan kasus ini dapat dibuka dengan terang benderang dan korban mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Karena Indonesia adalah negara hukum dan hukum tidak pandang bulu kepada tersangkanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.